adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Ivana nih. Kak Ivana berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Oh ya adik-adik, Kak Ivana hari ini semangat sekali loh buat ketemu sama adik-adik lagi di pagi hari ini. Yuk, kita sama-sama akan menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Kita mau sapa Tuhan Yesus di pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa. Kak Ivana minta teman kita Abel untuk membuka ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Silakan Abel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan beribadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan mau memimpin kami dari awal hingga akhir. Temani kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Abel. Adik-adik, pagi hari ini kita juga mau menyanyikan tentang kasih Yesus loh. Kasih Yesus itu begitu indah di dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama nyanyi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah,
dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Opatri. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyi Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Oke? 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Kitab Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Kitab Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Hai, halo adik-adik. Sebelum mengikuti bacaan Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan supaya bisa mendengarkan, mengikuti cerita firman Tuhan dengan baik. Amin. Sekarang kita simak dan ikuti bacaan Alkitab dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Berikut ini ya. Setelah masa hukuman di Babel berakhir, Tuhan membuat bangsa Yehuda pulang kembali ke tanah mereka. Ketika itu, bupati yang memimpin Yehuda adalah Zerubabel bin Sealtiel, dan imam di Yehuda adalah Yosua bin Yozadak. Awalnya, bangsa Yehuda membangun bait suci dengan semangat. Akan tetapi karena menghadapi tantangan, bangsa itu menyerah dan merasa saat itu bukan saat yang tepat untuk melanjutkan pembangunan. Allah mengutus Hagai untuk menegur bangsa Yehuda yang hidup di rumah yang bagus, tetapi membiarkan rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan. Hagai menyadarkan bangsa itu bahwa saat itu Tuhan membuat berkat yang seharusnya untuk bangsa Yehuda menjadi tertahan. Allah berfirman agar bangsa Yehuda membangun kembali rumah Tuhan, supaya Tuhan juga menyatakan kemuliaannya dan mencurahkan berkat-Nya yang melimpah. Maka Zerubabel, Imam Yosua bin Yozadak, dan segenap bangsa Yehuda pun taat dan melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan berjanji meskipun secara fisik bait suci yang dibangun kembali terlihat tidak megah seperti saat dibangun Salomo, tetapi roh Tuhan akan tetap tinggal di tengah bangsa Yehuda, dan Tuhan akan membuat kemegahan rumah Tuhan melebihi kemegahannya yang semula. Adik-adik, sebelum bercerita, Kak Opatri mengajak adik-adik untuk melihat apa yang ada di meja. Ada apa saja ya? Ini toples, betul. Ini batu, betul sekali.
Yang ini? Iya, kerikil. Dan yang ini pasir. Yes. Sekarang Kak Opatri mengajak kalian semua memasukkan semua benda ini ke dalam toples. Bagaimana supaya cukup masuk semua ya? Pertama, masukkan kerikil yang lebih besar atau batu ini. Lalu masukkan kerikil yang lebih kecil. Dan yang terakhir, pasir. Nah, semua sudah masuk dalam toples. Ya, penuh. Adik-adik, percobaan batu, kerikil, dan pasir tadi mengajarkan kepada kita tentang prioritas yang juga menjadi tema kita hari ini, yaitu prioritas. Prioritas adalah apa yang kita utamakan, apa yang kita dahulukan, atau yang kita nomor satukan, itu namanya prioritas. Batu adalah prioritas dalam aktivitas tadi. Maka dimasukkan lebih dahulu, baru kemudian menyusul yang lain, sehingga hasilnya baik. Nah, cerita hari ini juga berkaitan dengan prioritas. Ketika umat Israel sudah meninggalkan Babel dan kembali ke Yerusalem, sebenarnya mereka harus mendahulukan pembangunan Bait Allah, mennomorsatukan pembangunan kembali Bait Allah. Bait Allah adalah tempat umat beribadat kepada Tuhan. Pada waktu itu, Bait Allah penting bagi umat karena menjadi lambang kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah mereka. Tapi karena ada banyak kesulitan, banyak juga yang menentang, tidak suka kalau Bait Allah dibangun kembali, maka mereka berhenti. Mereka tidak tekun dan tidak giat lagi. Semangatnya kendor, semangatnya loyo, tidak melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Mereka tidak lagi memprioritaskan, mereka tidak lagi mendahulukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka sibuk bekerja, mereka membangun rumah masing-masing, sikap mereka keliru. Karena itu, melalui Nabi Hagai, Tuhan menegur mereka. Tuhan ingin pembangunan Bait Allah sampai selesai, menjadi prioritas utama. Meskipun umat mengalami kesulitan, harus menjadi prioritas umat. Mereka harus tetap giat melakukannya. Mereka harus tetap tekun mengerjakannya. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, sehingga ada hasil yang baik. Adik-adik, kita juga harus belajar dan berani menetapkan prioritas ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka prioritas kita adalah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyenangkan hati diri sendiri.
Kalau tugas kita tidak hanya satu, bahkan ada beberapa, mungkin banyak, tentukan prioritas. Mana yang penting, yang harus didahulukan atau dinomorsatukan. Dan baru menyusul yang lain. Sebagai contoh misalnya, adik-adik yang sudah sekolah SD, kalau ada tes, kalau ada ujian, apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang harus diprioritaskan, yang perlu didahulukan? Iya, belajar tekun, belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, siap-siap semua, paham benar pelajarannya, baru lakukan yang lain. Kalau hari Minggu, apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang harus diprioritaskan? Betul, ibadat dulu, sekolah minggu dulu, baru yang lain menyusul ya. Dan kegiatan-kegiatan lain, misalnya nonton film sama papa mama dan lain-lain. Meskipun kadang ada kesulitan saat mengerjakan tugas utama tadi, jangan abaikan, jangan mengabaikan, jangan melupakan seperti umat Israel. Jangan kendor, semangat terus, semangatnya harus besar, tetap giat dan tekun. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih Kak Opatri untuk firman Tuhannya hari ini. Nah, adik-adik, tadi dari cerita tadi kita tahu bahwa prioritas hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan dengan cara melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau gitu adik-adik, ayo kita nggak boleh lelah dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kegiatan yang kita tunggu-tunggu. Apa itu ya? Iya betul, aktivitas. Aktivitas kali ini akan dibawakan oleh Kak Lilis. Silahkan Kak Lilis. Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Lilis di Sekolah Minggu Online minggu ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Opatri. Aktivitas minggu ini untuk kelas Betania, adik-adik akan membuat aktivitas seperti ini. Menciplak telapak tangan, terus diwarnai, lalu digunting, dan dikasih tulisan Tuhan nomor 1.
seperti ini. Nah, untuk adik-adik kelas Bethlehem dan Ephrata, kita akan membuat roda prioritas seperti ini. Atau tugas prioritas seperti ini. Nah, adik-adik menuliskan hal yang disenangi oleh Tuhan dari yang paling penting atau yang paling utama yang bisa adik-adik lakukan setiap hari. Aktivitas dikirim ke WA GKI Tegal paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Lilis. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya kirimkan aktivitas kalian dalam bentuk foto atau video paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Oke? Oke, karena sekarang masih dalam pandemi, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mentransfernya melalui rekening bank GKI Tegal atau bisa melalui Dana, Sakuku, GoPay, M-Banking, dan lain-lainnya. Atau adik-adik juga bisa memasukkan persembahan adik-adik melalui kotak persembahan yang ada di depan kantor gereja. Untuk mengiringi persembahan kita kali ini, kita akan bersama-sama menyanyikan "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan ini. Untuk doa persembahan kali ini kakak minta untuk teman kita Farel untuk membawakan doa persembahan. Silakan Farel. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan, dan persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Farel. Oke adik-adik, Kak Ivana punya pengumuman loh. Untuk minggu depan, tanggal 28 November 2021, sekolah minggu akan kita adakan melalui Zoom pukul 9.30 atau setengah 10 pagi. Nah,
Gak terasa ya adik-adik, acara sekolah minggu ini akhirnya sudah sampai pada penghujung acara. Yuk, kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah secara online. Tuhan, biarlah melalui kebaktian sekolah minggu ini, kita bisa bersama-sama belajar tentang firman-Mu dan kita bisa bersama-sama menjadi pelaku firman-Mu. Tolong pimpin kehidupan kami dan tolong kami Tuhan dalam menjaga dan memelihara hati serta pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah kali ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. James percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Airin dan Danis percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Naftah percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nathan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Shanisha Saleta percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Thank you, God bless you all. Joshua percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Abel percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Man percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Virgin percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.